Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmatnya lah kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah serta sosialisasi visi misi SDN 220. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Bapak Guru, rekan seperjuangan, dan juga tidak lupa kepada Ibu orang tua siswa yang sama-sama hadir dalam acara diseminasi ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Di sini ada jargon yang selalu diungkapkan, yaitu salam dan bahagia. Bahagia semuanya? Alhamdulillah, selalu bahagia walaupun tidak punya uang ya. Salam guru penggerak. Kebetulan Ibu saya ini calon guru penggerak angkatan ke-9. Kalau kemarin ada Pak Doki kan angkatan 6. Nah sekarang nyambung di angkatan 9. Insya Allah nanti guru-guru yang lain akan menyusul mengikuti ya. Amin. Nah selanjutnya, sebelum ada sebuah video dulu. Suaranya dulu. Nah sebelum ke materi ini ada sebuah video, silakan dicermati, diperhatikan nanti apa hal yang Ibu dapatkan dalam video ini.
yang Ibu cermati dari video tadi? Ada? Apa kira-kira? Ada yang mau? Silakan. Apa yang Ibu Rosi? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, emangnya seorang guru mendidik nah berkebenaran. Kedua, harus diperingati nah berkebenaran. Memang kasar sepertosna dicekret. Yang ketiga, kita cari kenapa si anak itu kebenaran baik mau kasar. Nah, begitu dia ketemu di jalan, oh niatnya nanti terhadapkan apa di jongkok kuat begitu. Nah, jadi kalau ada masalah jangan langsung dak si eta teh anu. Nah, kita cari dulu kunaon dok itu kumaha solusina. Jadi nanti balik jadi salah kata gurunya. Saya kasih aplaus dulu buat Bu Rosi. Ya, terima kasih Bu Rosi atas umpan baliknya. Yang lain ada? Mungkin dari ibu-ibu? Ada? Nah, betul sekali Ibu. Terkadang kami para guru, kenapa kamu siangan? Kenapa kamu memukul teman? Kenapa dan kenapa? Kami guru di sekolah biasanya langsung seperti tadi. Tidak mungkin ya tidak sampai memukul, tapi mungkin kami menasehati dengan cara kami gitu. Nah ternyata yang harus kami lakukan bukan langsung menghukumnya, tapi harus ditanya dulu, lihat dulu sumbernya, apa akibatnya, apa yang dia alami sebelumnya, harus diteliti seperti itu. Ternyata anak tadi selalu kesian itu karena harus membantu orang tuanya dulu, mengantarkan orang tuanya dulu ke tempat penitipan orang tua, seperti itu. Makanya anak tersebut kesiangan seperti itu. Akhirnya si guru pun tersadar ternyata kami yang salah. Dan kami yang salah, malah justru balik silakan pukul kanan saya kan gitu. Seperti itulah mungkin guru yang baik ya. Ini sebagai para guru juga sama, mungkin ketika ada anak yang salah harus dicari dulu sumber permasalahannya apa. Nanti ada kedepannya cara-caranya. Termasuk orang tua pun sebagai orang tua pun sama. Ketika anak salah, cari dulu sumber masalahnya apa. Jangan langsung menjudge anak itu tidak baik atau bangor lah istilahnya seperti itu. Ya Bu ya, dilanjutkan dulu. Nah yang akan dibahas ini adalah diseminasi. Diseminasi itu adalah informasi yang harus disampaikan, intinya seperti itu. Di sini tentang apa itu yang akan dibahas adalah budaya positif. Apa itu budaya? Apa itu budaya positif? Apa itu budaya? Ada yang tahu? Jadi harapan kami siswa soleh itu bukan karena bukan karena keterpaksaan gitu ya. Tapi anak soleh itu adalah bisa menjadi budaya. Karena kalau budaya pasti dilestarikan gitu. Anak soleh, anak pintar ngaji, anak pintar sekolahnya, anak pintar puisi, anak pintar nyanyi, itu mudah-mudahan menjadi sebuah budaya supaya bisa jadi dilestarikan terus menerus gitu ya. Nah sekarang apa itu arti dari budaya? Ya, apa itu budaya? Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok atau satu kampung mungkin ya, yang diwariskan dari generasi ke generasi, namun tidak turun menurun. Jadi mudah-mudahan mungkin anak-anak sekolah, anak-anak mengaji itu menjadi sebuah budaya dan akan diwariskan ke generasi selanjutnya, di mamahna kepada anaknya, cucu, buyut sampai seterusnya. Jadi perbuatan baik itu turun temurun kalau sudah menjadi sebuah budaya. Anak bisa sholat, mudah-mudahan mereka pun suatu saat bisa menurunkannya kepada anak-anak. Termasuk kami mungkin ya, para guru pun
dari guru kembali ke siswa dan seterusnya. Jadi ya. Selanjutnya, apa arti dari budaya positif? Yaitu perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijadwalkan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif ini adalah intinya budaya yang baik yang diterapkan di sekolah, gitu. Budaya yang baik yang diterapkan di sekolah berdasarkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini apa saja? Nah, di sini apa saja profil pelajar Pancasila itu? Nah, ini ya. Yang pertama, anak SD N2 Lombok itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Itu kan harapan kita ya. Itu kan? Jadi anak-anak di sekolah ke SD 2 supaya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berbineka tunggal, bergotong royong, kayak tiket kelas, juga gotong royong. Kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Kami pernah bertanya kepada anak-anak cung yang suka mencuci sendiri. Ternyata kelas 6 itu tidak ada yang mengangkat tangannya. Ternyata masih mengandalkan tangan orang tuanya. Nah, di sini di sekolah itu dituntut anak supaya mandiri. Disambung di rumah pun didiklah anak-anak ibu bapak sebagai anak yang mandiri. Jangan selalu di buang wae gitu ya. Jadi anak-anak yang mandiri. Itu berdasarkan profil pelajar Pancasila tadi. Ya, itu yang iya. Jadi mudah-mudahan jadi dengan budaya positif ini anak-anak menjadi anak-anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi yang benarnya. Gitu. Nah, ibu-ibu, apa yang akan dibahas pada hari ini? Ada 8 poin. Sehingga tapi tidak sealipnya. Pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam profil kontrol guru. 7 keyakinan keras. 8 segitiga institusi. Jadi ini materi ini untuk guru, tapi bagus jika diterapkan di rumahnya masing-masing. Ya, karena tujuan kita kan anak-anak seperti tadi yang saya katakan yang 6 tadi. Ya. Nah, selanjutnya perubahan paradigma. Nah, ini kalau dulu kan mungkin ada yang namanya kurtilas, ya. Mungkin kalau ibu-ibu mas angkatan yang dengan saya ini pasti kurikulum 2006 gitu ya. Ada kurikulum 94 gitu, CBSA, terus ayat dan sebagainya. Terus ada kurtilas kemarin, sekarang ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka teh mencakup ke 6 profil pelajar Pancasila yang ada di depan di sini. Nah, ini ya beriman dan bertakwa ini. Harapannya anak-anak teh minimal seperti ini gitu. Ya, tentunya tidak akan jauh dengan pelajaran yang didapatkan dari Pak Ustadz, itu tidak akan bertolak belakang karena ini bersumber mungkin dari Al-Quran juga dan dari undang-undang gitu. Ya. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke ini yang pertama ya, tentang perubahan paradigma. Jadi yang tadinya kurikulum merdeka sekarang yang tadinya kurikulum 13 sekarang berubah jadi kurikulum merdeka dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang kedua kita bahas dulu sebelum panjang lebar, kita bahas dulu apa itu disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak ibu semua? Yo, disiplin itu yang terbenak disiplin apa gitu? Taat pada aturan, apalagi? Disiplin itu apa? Yang terbersih mungkin ibu pada lembaga sudah pun nggak apa-apa. Jadi disiplin ketaatan aturan, terus ketentuan yang harus dijalankan, apalagi kebiasaan baik, apalagi tepat waktu, ada lagi
Di belakang masih diam-diam ada? Hah? Nah, ketika mendengar kata disiplin, yang biasanya terbayangkan adalah belum ya? Ini disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Betul tadi kan ya? Tata tertib, teratur, nurut, patuh terhadap aturan. Itu yang terbesit dalam benak ibu bapak semua. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Betul? Anak yang melanggar, yang kesiangan seperti video tadi dipukul. Betul tidak? Itu kan ada disiplin ya. Juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu kita harus memberikan hukuman sebenarnya. Betul tidak? Ya, anak supaya tidak kesiangan tidak harus dipukul. Ada dengan cara lain, nanti ada ke depannya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu alternatif terakhir. Tapi kalau lebih baik, guru, orang tua pun tidak menghukum anak ketika salah. Menghukum itu adalah alternatif terakhir jika diulang terus menerus. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain, guru ke anak, orang tua ke anak. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang betulnya, ibu-ibu pokoknya calikna harus ajak temenang-tentang. Nyaman atau tidak? Tidak. Ibu-ibu dalam kegiatan ini tidak boleh sambil makan. Nyaman tidak? Nah, tidak apa-apa, silakan. Asal walaupun sambil makan, sambil minum, tapi tetap bisa fokus mendengarkan. Karena yang namanya disiplin identiknya dengan ketidaknyamanan, betul tidak? Betul kan? Harus pakai kerudung. Yang makan di daster dibuka kerudungnya gitu. Ya, tapi karena ini adalah aturan, biasanya ketidaknyamanan biasanya. Tapi di sini bisa dengan budaya positif, kedisiplinan bisa menjadi nyaman. Bagaimana caranya? Kita lanjutkan. Selanjutnya, disiplin positif itu adalah sebuah cara yang dilakukan agar murid atau anak dapat memiliki nilai-nilai kebajikan yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila Anggenetea: beriman, bertakwa, berakhlak kritis, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong. Jadi disiplin positif ini adalah mudah-mudahan anak-anak kita tuh bisa mengamalkan profil pelajar Pancasila 6 tadi. Nah, selanjutnya sudah ya tadi. Nah, yang ketiga setelah disiplin positif, kita akan membahas tentang nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan, sifat positif, sifat baik, ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Beres itu, hanya ngomong positif kan? Jadi kan semuanya ingin jadi orang baik, gitu kan? Nah, tujuannya kan seperti itu. Jadi nilai kebajikan itu adalah semua orang bertujuan ingin menjadi orang yang positif, orang-orang yang baik, termasuk anak kita pun ingin menjadi anak-anak yang bersifat positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi. Itu ya, itu nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan apa saja? Seperti contoh yang pertama, beriman dan bertakwa sudah tadi dibahas ya. Anak-anaknya pintar sholat, pintar ngaji, berakhlak baik kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada lingkungan, terus mandiri, bisa sendiri semuanya. Kelas 5, kelas 6 itu harus sudah bisa mencuci sendiri, itu ajarkan mandiri, ya. Sepatu, kaos kaki, hal-hal kecil mah coba ke anak tanggung jawab. Ngepel rumah bagi tugas. Jangan sampai kita itu orang tua sibuk, anak-anak kita cuma megang HP, nitip tidak boleh. Harus bisa ada tanggung jawab, minimal kamar sendiri lah gitu. Ya, mandiri, berakhlak kritis, agama pinter.
ulang anak nilainya agung wae ditaruh biasa P-nya dikerjakan. Berkebinekaan global ya kan berarti sesuai dengan Pancasila. Terus bergotong royong, mungkin kalau di sekolah ada yang namanya piket, itu bergotong royong. Terus ada kreativitas, berarti anak-anak bisa membuat sesuatu yang kreatif. Gitu. Itu untuk menilai kebajikan yang pertama. Yang kedua, di sini juga ada nih contoh misal cinta kepada Allah, cinta kepada Tuhan, kemandirian, tanggung jawab, jujur, amanah, diplomatis, hormat, santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik, kerendahan hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Mungkin harapan ibu semuanya sudah tertuang kan? Harapan ibu dengan menyuarakan anak ke SD atau ke Gompe bisa mempunyai nilai-nilai kebajikan tadi yang saya sebutkan. Betul tidak? Betul kan? Harapan seperti itu. Jadi di sekolah kami mengajarkan itu, di rumah pun disambung oleh ibu, ajarkan hal itu di rumahnya masing-masing. Gitu. Siap bu? Siap ya. Kalau kami zaman dulu tiap hari selalu. Ya. Kalau di rumah saya tidak tahu, tapi mungkin setelah ini insya Allah akan diamalkan. Siap ya? Siap. Insya Allah akan terciptalah murid-murid yang soleh-solehah tadi, berakhlakul karimah, pintar tentunya sesuai dengan nanti misi sekolah yang akan dibahas. Selanjutnya nilai kebajikan yang selanjutnya ini hampir sama ya. Itu untuk nilai kebajikan. Yang keempat sekarang. Nah setelah nilai-nilai kebajikan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ibu ada kebutuhan banyak ibu ya. Coba sebutkan kebutuhan ibu apa saja. Duduk denai, tas papilon, apalagi HP iPod. Itu kebutuhan apa keinginan? Keinginan ya. Mengutamakan dulu kebutuhan, keinginan kesampingkan. Karena itu yang diperlukan saja dulu. Keinginan mah disampingkan saja. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita bekerja tiap hari, capek pasti demi mencapai atau memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut. Nah, kita lihat di sini apa saja sih dasar manusia tersebut ya ini. 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Contohnya kesehatan, butuh sehat, butuh sehat pertama. Yang kedua, rumah perlu untuk bertahan hidup. Makan, resepnya, terus bertahan hidup atau rasa aman. Nah itu kan kebutuhan untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup itu tadi. Yang kedua, kasih sayang, ya, dan rasa diterima. Itu mungkin dengan suami, dengan anak kan tetap harus ada kasih sayang. Terus ada penguasaan, yaitu penguasaan itu adalah punya rasa harga diri. Jika dihina itu akan seperti apa? Nah, tentunya kan dilakukan akan berontak. Di sana ada yang namanya penguasaan. Terus ada yang namanya kebebasan. Ya, yang bebas. Oh iya, tentunya. Yang kelima yaitu kesenangan. Semuanya orang butuh senang. Itu kebutuhannya. Kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain, tertawa, terkait di bawah. Ya. Atau mungkin piknik, berwisata kemana gitu. Itu adalah sebuah kesenangan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar dari manusia. Ini motivasi yang motivasinya yaitu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tentunya itu ya. Gini, bicara gini. Guru. Kenapa guru berangkat sekolah misalkan tepat waktu? Kenapa? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Takut dihukum sama kepala sekolah. Misalkan
Atau murid pun sama, kenapa dia pagi-pagi karena takut dihukum sama guru. Itu motivasi. Yang kedua, motivasi kedua, mendapat imbalan. Sekarang mau ke SDN 2 Lombong. Sudah deh, itu mengenal ayah Bang BJB, cari yuk. Misalnya, itu kan mendapat imbalan. Kita akan mendapat imbalan, motivasinya mendapat imbalan. Dan yang ketiga, ini motivasi terbaik, yaitu motivasi manusia itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Siswa berangkat ke sekolah diharapkan jangan karena nilai, jangan karena takut dihukum, jangan karena ada imbalan, tapi harus karena emang itu tanggung jawab saya, itu kewajiban saya. Kenapa saya harus mengepel di kelas? Karena itu kewajiban saya, tugas saya. Ada siswa seperti itu, termasuk mungkin di rumah pun sama. Jadi jangan, motivasi itu jangan karena ada takut dihukum. Ya, guru pun sama, takut dipanggil sama ibu kepala, akhirnya motivasi. Jadi pagi-pagi berangkat gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi harus yang ketiga, yaitu karena kita itu yang kita inginkan dalam hati, gitu ya. Juga sebagai nilai-nilai yang mereka percaya, itu bentuk tanggung jawab, kewajiban kita sebagai guru, yaitu mengajar, bukan karena ada gaji imbalan atau mungkin takut dipanggil sama dinas misalkan. Jadi jangan, termasuk ibu di rumah pun ke anak-anak seperti itu jangan dibiasakan. Nah, beliin gas ke warung nih 2.000 untuk ongkirnya misalkan. Jangan dibiasakan. Anak-anak biarkan dia ikhlas dulu berangkat. Nanti setelah pulang ke rumah, anakku ini sangat keren, hebat. Nih 2.000 buat jajan. Lebih baik seperti itu. Jangan dimotivasi sebelumnya dengan uang dulu, tapi mereka kerja dulu, baru kita kasih imbalan. Tidak pun nggak apa-apa, karena kewajiban mereka membantu orang tua gitu. Paham ya Bu ya? Itu motivasi perilaku manusia ada 3. Karena takut hukuman, karena ada imbalan, yang ketiga karena dia merasa ada tanggung jawab untuk melakukan. Kalau ibu datang ke sini karena apa? Anak undangan. Karena Rasul pun kan menghadiri undangan itu hukumnya wajib. Berarti nomor 3 sudah masuk keren berarti. Jadi ya, kalau karena mungkin bisik Pak undang di baludan misalnya itu kan berarti kurang baik. Berarti kan ada kewajiban menghadiri undangan, tapi sudah poin ketiga keren, berarti bagus. Jadi ya, itu untuk motivasi perilaku manusia. Nah ini posisi kontrol guru. Ini bukan untuk guru saja, tapi dengan orang tua pun sama. Yang pertama ada penghukum, hukum orang tua, termasuk guru juga sama. Ada pembuat merasa bersalah. Yang ketiga ada posisi teman. Yang keempat ada posisi pemantau. Dan yang kelima ada posisi manajer. Menurut ibu bapak mana yang bagus? Menurut orang tua mana posisi kontrol orang tua atau kontrol guru yang paling bagus dari kelima itu? Yang bagus yang mana? Penghukum? Bagaimana? Yang bisa menjawab 50.000 sih ada. Akhirnya gitu. Itu ada imbalan buat dia motivasinya. Mana posisi yang bagus menurut ibu saja dulu sebelum itu? Sebagai teman, terus pemantau, apalagi manajer. Ada yang menyatakan teman, pemantau, manajer. Itu ya, berarti ada 3. Yang menghukum dan membuat bersalah tidak dipilih. Kita lihat apakah jawabannya itu sesuai atau tidak. Kita lanjutkan ya. Nah, 6 posisi kontrol dari kelima tersebut mana yang paling baik? Nah, pertama penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal seperti video tadi, memukul. Oke, kita kadang-kadang jarang sih kalau sekarang ya takut dilaporkan gitu.
Cuma kadang-kadang kalau udah kesalahan diulang, kadang-kadang kami juga gitu saja, gitu, dikit kayaknya. Biasanya nada suara tinggi, ibu-ibu sok ngomong, penghukum artinya, rasa tubuhnya melongot, kosong, jari nunjuk, kosong. Aduh, hasilnya anak-anak akan marah dan mendendam. Jadi benci. Itu cuma jadi benci ke orang tua atau guru karena kita dihukum. Contohnya, patuhi aturan saya atau awas bu ibu mau dipesan jajan, itu penghukum. Kamu selalu aja salah. Kemarin salah, sekarang salah. Itu juga sama. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Kamu itu yang lain sudah selesai, kamu belum. Kamu telah terus dan sebagainya, itu posisi menghukum. Itu ya ibu bapak dulu. Nah, yang di videonya bisa segera gitu. Ini teman. Ini contoh anak yang sering kesiangan. Hampir tiap pagi kamu pasti selalu terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Hampir tiap hari kamu telat. Malas sekali ya jadi anak. Dasar mama, kapan sih kamu tidak terlambat? Setiap hari pasti kamu terlambat. Sama. Kamu keliling lapangan upacara 2 kali. Nah, itu posisi orang tua atau guru sebagai penghukum. Itu ya Bu ya. Selanjutnya ada merasa bersalah. Membuat merasa bersalah akan menggunakan kehendak yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, merasa rendah diri, bisa terhina gitu ya. Nada suara itu biasanya membalas, halus, sedih. Itu merapat pada anak dan lesu. Hasilnya itu murid akan merasa bersalah. Ini kata-kata yang sering diucapkan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Jadi nadanya itu halus. Hari anjing kan. Ibu. Nah itu kan. Walaupun suaranya halus, tapi sana ada bahasa menghukum kan, ada merasa bersalah. Makanya dia bisa merasa rendah diri gitu. Ya, ini contohnya. Posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Nanti kita introspeksi diri, guru termasuk yang mana, nanti orang tua termasuk yang mana. Kayaknya orang tua termasuk nomor 1 nih kayaknya tadi kan melotot. Ini ada lagi video ya Bu ya. Contoh dari merasa bersalah. Ini anak masih kesiangan kasusnya. Soalnya halus kan. Bapak harus lihat apa? Bisa jantung kan kalau bapak itu kepala sekolah Tidak marah kan, cuman anak akan merasa bersalah dia. Tidak akan kembali. Nah itu posisi sebagai merasa bersalah. Sebenarnya sih ada video saya, cuman malu untuk penyebab dulu. Kemarin syuting sama Rizky dengan Apri kemarin bikin video tentang ini. Yang selanjutnya teman, posisi teman nih, bestie berarti ya, best friend. Guru pada posisi ini atau orang tua pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Itu posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa positif. Memang sih termasuk kami mungkin teman ini
bisa mulai masuk nih. Dan kami pun sudah sering memposisikan kami ada sebagai teman mereka, bestie mereka. Cuma kadang-kadang anak-anaknya terlalu itu ya, terlalu berani mungkin, ngelunjak mungkin gitu ya, ngelunjak. Nah ada suara itu ramah, hey bestie, bagi-bagi gitu ya, kadang-kadang sentangan, kadang-kadang sip, kadang-kadang teman posisinya. Akrab, bercanda, merapat pada murid, kadang-kadang kan cara ini dengan dulu untuk chemistry ya. Dan mata juga senyum dengan jenaka, bercanda dan sebagainya. Termasuk orang tua pun sama lah, ngambek wae, ajak anak-anak dirangkul, bercanda bareng. Ya, jangan kemana main HP, mereka main HP kapan jadi temannya. Ya, kalau di rumah ya, ajak bercanda, bikin sebuah gurauan permainan game atau apa. Harus, termasuk guru pun sama. Hasilnya murid akan merasa senang tentu, akrab dengan guru tentu, dengan orang tua pun tetap. Kadang-kadang anak dengan orang tuanya seperti Tom and Jerry, memusuhan, betul tidak? Ya, anaknya tarik dia tanya. Ya, makanya jadikanlah orang tua pun sebagai temannya. Di sini dampaknya itu yang positif, jadi lebih bagus lah mendingan kalau kita posisinya sebagai teman, guru sebagai teman ataupun orang tua sebagai teman. Yang selanjutnya keempat, dia habisnya dan sebagainya seperti itu. Ini pemantau. Siap. Pemantau ini posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Biasanya peraturannya, misalkan awas, kenapa kamu terlambat? Kamu tahu kan peraturan di sini seperti apa? Gitu kan ya, itu pemantau. Terus kenapa kamu terlambat? Apa yang telah kamu lakukan di rumah sehingga kamu bisa terlambat, misalkan gitu. Atau jika kamu terlambat terus, apa sih sanksi yang akan kamu terima? Nah itu adalah posisi pemantau. Ini guru pun bisa masuk, orang tua pun bisa masuk. Kalau anak saya tidak mengaji, kalau kamu tidak mengaji, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu terima? Tanya kepada anak. Bilang, kamu ngaji, jangan seperti itu. Nah, kenapa kamu belum mengaji? Kan? Kalau kamu tidak mengaji, apa akibatnya? Kalau kamu mengaji, apa akibatnya? Nah, tanya seperti itu, ya. Walaupun kalau emang terulang, mungkin akhirnya menghukum dia, ngotot dia, gitu. Nah, itu untuk posisi pemantau. Biasanya mereka akan sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data. Jadi guru biasanya pemantau lihat dari misalkan rapor, alpana banyak, izinnya banyak, nilainya, catatannya dan sebagainya, absensinya dan sebagainya. Itu biasanya posisi pemantau. Selanjutnya yang kelima, manajer. Nah ini posisi yang diharapkan. Itu posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar tidak menemukan solusi atau pembahasannya sendiri, dibimbing oleh guru atau oleh orang tua. Nada suara pun tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat pada murid. Jadi guru dengan orang tua adalah dia. Saya kan emang belum bisa seperti itu. Panggil anaknya, duduk bareng dengan kita, tanya, kenapa kamu berlari-larian di kelas? Apakah kamu merasa senang dengan berlari di kelas? Jadi seperti itulah ditanya, dipanggil, jangan wah gitu ya biasanya. Termasuk kami pun belum bisa mempraktekkan seperti itu. Ya, ini posisi manajer ini posisi yang diharapkan oleh orang tua dan oleh para guru. Selanjutnya manajer sudah. Nah ini biasanya video. Nah tadi sebagai manajer, guru atau orang tua sebagai manajer ini harus punya keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan? Kenapa kok keyakinan? Kalau keyakinan kan identik dengan keimanan ya. Kalau keyakinan kan dari hati bu. Anak
Tidak kesiangan bukan karena tadi takut dihukum, tapi harus dari hati. Kalau takut dihukum itu peraturan. Bedanya, kalau dari hati itu karena adanya sebuah keyakinan, yakin bahwa kita itu jangan kesiangan misalkan. Gitu ya, termasuk mungkin anak-anak di rumah pun sama, mengaji itu tidak perlu dicerita lagi, sudah tahu mereka kewajibannya seperti apa. Mengalir aja mengaji berangkat. Tidak harus ibu dan bapak itu memerintah anak mengaji atau belajar di rumah misalkan, gitu ya. Jadi itu mengapa keyakinan kelas tidak peraturan? Karena kalau peraturan dari dulu, kalau keyakinan hasil kesepakatan bersama. Saya pun kemarin sebelumnya membuat peraturan atau keyakinan kelas dengan murid-murid di kelas. Jadi hasil bersama, bukan hasil dari guru. Itu keyakinan kelas. Nah di sini sudah ini ya. Keyakinan kelas itu adalah nilai sudah. Nah ini contoh. Ini contoh dari keyakinan kelas. Ini contohnya ya. Misalkan contoh kembalikan barang ke tempatnya. Anak-anak suka membawa buku dari perpus. Setelah selesai kan bukunya di mana wae. Kalau aturannya dilarang, misalkan kalau keyakinan kelas mereka sini yang membuat. Oh berarti kalau sudah menjadi keyakinan, kalau buku diambil dari perpus, anak-anak akan otomatis menyimpannya kembali. Kalau sudah bentuknya keyakinan. Dilarang mengganggu orang lain. Ada kan anakku sedang menulis diganggu oleh temannya. Kalau dia sudah yakin itu tidak boleh, maka dia tidak akan mengganggu temannya itu. Misalkan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Alhamdulillah kalau di sekolah di SD ngomong tidak ada anak yang kesiangan. Karena mereka mungkin dari jam 6 sudah berangkat dari rumahnya. Keren katanya. Dilarang melakukan kekerasan, misalkan memukul, mencubit terhadap teman, masuk di rumah pun ke adiknya mungkin, ya. Terus dilarang menggunakan narkoba, mungkin terlalu jauh ya. Tapi bisa juga mungkin ke anak-anak dikasih tahu ya tentang narkoba. Narkoba kan itu bukan hanya nikotin, hanya memabukkan, tapi rokok pun termasuk narkoba. Mungkin bisa diajarkan ke anak-anak untuk menjauhi rokok. Karena kalau mungkin nikotin nggak mungkin lah kalau anak-anak ya, tapi tetap kita harus waspada. Jadi kan keyakinan di sana Bu, supaya anak-anak tahu bahwa tidak boleh seperti itu. Jangan dari kita. Bisa membuatmu di rumah aturan memakai headphone dari jam sekian ke jam sekian boleh. Hasil kesepakatan bersama, belajar hasil bikin di rumah bisa gitu. Udah ya. Itu untuk keyakinan kelas atau mungkin dapat diterapkan juga di rumah masing-masing, ya. Lanjut lagi. Nah ini contohnya tadi ya, kembalikan barang ke tempatnya. Kalau ini kan aturan. Nah kalau keyakinan kelasnya adalah mereka bertanggung jawab. Jadi Bu Rosi di kelas itu tinggal tulis bertanggung jawab. Tapi anak-anak sudah tahu apa sih tanggung jawab itu. Contohnya adalah mengembalikan buku ke perpustakaan. Yang kedua misalkan saling menghormati, tulis saling menghormati. Mereka sudah tahu, oh saling menghormati itu misalkan contoh tidak mengganggu orang lain gitu. Terus ada menghormati orang lain. Terus komitmen, ini misalkan hadir tepat waktu, masuk, istirahat, pulang tepat waktu, itu adalah komitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan. Berarti tulis di sana keyakinan kelasnya adalah keamanan, saling menghormati. Biasa di bumi Bu, bisa. Di rumah diamalkan tentang keyakinan rumah bisa. Karena kenapa anak kita akan nurut pada kita? Pertama kita penghukum, molotov. Yang kedua tidak ada aturan di rumah. Termasuk saya pun tidak ada sih aturan tertulis ya. Tapi kalau aturan yang tersirat tidak ada, cuma tidak tertulis saja. Dan tersurat ya, tidak tersurat gitu. Terus misalkan dilarang merokok atau dilarang narkoba, itu maksudnya keyakinannya tulis kesehatan. Di dalamnya ada oh jangan merokok gitu misalkan ya. Atau mungkin menghormati orang lain, berempati, ini berarti atau menunggu giliran antri. Kalau misalkan ke kantin antri, jangan gontok-gontokan. Masuk kelas pun berbaris di luar antri, pulang pun sama antri gitu. Itu termasuk menghormati atau berempati kepada orang lain. Itu untuk
keyakinan kelas. Nah ini penting mungkin bagi ibu-ibu, ada segitiga restitusi. Ini prosesnya. Jadi guru atau orang tua itu harus seperti manajer tadi. Nah untuk mencapai seorang guru yang manajer itu harus tahu segitiga restitusi. Ini adalah jalan untuk yang dilakukan oleh guru untuk menghasilkan murid yang profil pelajar Pancasila. Ini 3 ciri apa saja? Ya di sini ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi. Jadi jangan langsung kamu tengah ngaji benawan. Cung, nama pel, bukan ngaji. Jangan seperti itu. Harus ada 3 ini dilakukan. Di rumah pun bisa, di sekolah dulu pun bisa. Termasuk saya mungkin harus bisa melakukan ini, harus ya. Ini 3. Apa itu yang ketiga tersebut? Di sini contoh. Angka pertama menstabilkan identitas. Misalkan anak tersebut apa ya contoh kasus memukul temannya. Kita harus kamu kenapa memukul teman? Dengan bilang yuk maneh belum lagi waturan cuma nama push up 10 kali. Nah biasanya dulu atau mungkin orang tua seperti itu ya. Kalau ini jangan. Pertama menstabilkan identitas dulu. Jadi anak itu harus ditanya dulu, kenapa kamu memukul teman? Ya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Termasuk bapak pun pernah memukul teman. Itu ya misalkan. Terus dan bukan hanya kamu yang memukul teman, itu bukan hanya kamu. Teman yang lain pun pernah. Kita menstabilkan dulu, ditiiskeun heula. Yang kedua, tentunya kamu punya alasan. Kenapa kamu memukul teman kamu? Gitu kan? Gak sih itu namun nongol ke abi bisa. Ya, atau mungkin gabungan si atekna ke abi ngeketek we mata babinya di bangku bisa kalau di rumah. Gitu kan ya? Tanya dulu, kenapa kamu? Alasan kamu kenapa memukul adik kamu? Kenapa kamu merusak guci ibu? Kenapa kamu merusak papan tulis? Tanya, itu validasi tindakan. Apa caranya supaya kamu tidak memukul teman lagi? Ya itu bisa, jangan itu validasinya. Yang ketiga, tanyakan apa keyakinan kelas yang kamu langgar. Yang tadi bu, misalkan bertanggung jawab. Cek anak tidak apa yang bertanggung jawab. Kata anaknya, berarti keyakinan bertanggung jawab. Misalkan kalau dia merusak buku, kalau misalkan dia memukul, berarti dia tidak menghormati teman. Tanya oleh anak gitu ya. Apa keyakinan kelas yang sudah disepakati yang kamu langgar? Tanya, tanyakan keyakinan. Terus tanya lagi, kalau kamu memukul, terus kamu menjawab seperti apa sih sebenarnya? Itu, jadi tidak perlu kita menghukum anak seperti itu. Jadi coba dengan segitiga restitusi tadi, dengan 3 tahapan tadi. Termasuk kepada anak pun, kenapa anak tidak mau mengaji? Tanya dengan baik-baik itu. Kenapa anak tidak mau sekolah? Tanya baik-baik, mungkin aja di sekolahnya ada apa. Jangan langsung sekolah yang pakai berangkat. Sampai dimarahi seperti itu. Itu adalah menghukum namanya. Itu ya bu ya. Itu untuk segitiga restitusi. Nah, terus bagi kesimpulan ketiga akhirnya. Selanjutnya adalah kesimpulan, ibu-ibu sebelum ditutup. Dalam proses pendidikan, guru itu berperan sebagai seorang pemimpin, termasuk orang tua pun sebagai pemimpin di rumahnya. Guru pemimpin di kelasnya, ibu kepala pemimpin di sekolahnya, ibu RT pun satu RT, ibu pundu di kependudukannya. Seorang pemimpin pembelajar tentunya harus bisa menciptakan budaya positif. Tadi kan dia budaya positif bisa diterangkan dari dulu. Penciptaan budaya positif ini dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Yang tadi yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku atau tadi hukuman. Ya, tinggal kita pilih apakah karena dia dihukum, apakah karena dihukum, atau mungkin apakah tadi ingin dapat imbalan. Gitu. Atau mungkin karena emang dari hati dia ingin berbuat baik ya. Terus posisi kontrol tadi kontrol apakah penghukum ya atau mungkin teman dan sebagainya. Terus keyakinan kelas
dan juga segitiga restitusi. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan apa yang disampaikan tadi, menjadi guru yang baik, menjadi guru yang sesungguhnya, menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang sesungguhnya. Karena harapan kita, harapan ibu kepala, harapan guru, semuanya harapan orang tua adalah sesuai dengan kurikulum Merdeka adalah menjadi anak yang bisa berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang 6 poin tadi. Bisa dilaksanakan di rumah nanti, insya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Yang paling utama adalah bisa mengamalkannya kepada anak-anak kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang ditanyakan dulu mungkin? Jadi penasaran gitu mah. Sesuai dengan materi yang disampaikan, mungkin ada yang disampaikan, ada yang ingin ditanyakan. Nah, itu akibat dulu mungkin guruna tanya, iya akhirnya ngacungnya cium gitu. Kalau sekarang anak itu justru harus berani mengangkat tangan. Kalau sekarang speak up gitu ya. Kalau ini mungkin hasil-hasil pelajaran zaman kurikulum baheula gitu. Akhirnya ada yang tanyakan. Padahal kalau berbicara di luar itu paling kencang semuanya ya gitu. Tapi ada yang tanyakan. Gitu. Inilah hasil mungkin kurikulum zaman baheula dulu. Kalau anak-anak sekarang jangan seperti itu. Kami membentuk mereka harus berani bertanya dan berani menjawab juga gitu. Ada? Cukup? Cukup saja ya. Nah, itulah mungkin pemaparan yaitu mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Ini tentunya berdasarkan dengan visi misi SDN 2 Gongbong. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan karena ada lagi yang akan disampaikan dari pihak Bang BJD ya, Bang BJD. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.